Kembali di Metro Kini, pemirsa, selama seminggu lebih, Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke 3 negara. Jokowi akan menghadiri APEC Summit di Tiongkok, Asian Summit di Myanmar, dan juga G20 di Australia. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Eko Firima Andani langsung dari Bandara Halim, Jakarta Timur. Eko, dalam lawatan perdananya ini, apa saja topik yang akan diangkat Jokowi dalam kunjungan di APEC Summit nanti dari informasi yang sudah Anda himpun? Iqbal, dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke 3 negara yang berlangsung pada tanggal 8 hingga 16 November mendatang, sedikitnya ada 3 agenda yang akan dihadiri Joko Widodo dalam 3 negara ini, antara lain di APEC Summit di Beijing yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 11 November di Tiongkok. Kemudian ada juga ASEAN Summit di Naypyidaw, Myanmar yang berlangsung pada tanggal 12 hingga 13 November. Kemudian ada juga KTT G20 di Brisbane, Australia yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 15 November. Ada sejumlah agenda yang akan diangkat oleh Joko Widodo di APEC Summit sendiri, antara lain Jokowi akan memberikan presentasinya terhadap perancangan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan dan bagaimana Indonesia melihat wilayah Asia Pasifik sebagai kerjasama ekonomi. Kemudian Joko Widodo juga akan membahas terkait bagaimana hubungan dan juga infrastruktur wilayah dari satu wilayah, baik itu dari dalam negeri dan juga antar wilayah negara-negara Asia Pasifik. Kemudian di ASEAN Summit sendiri yang merupakan perkumpulan negara-negara Asia Tenggara sendiri, Joko Widodo akan berbicara terkait dengan dampak dan juga suspek Ebola, kemudian bagaimana penanganannya tepatnya di Asia Tenggara. Kemudian juga membahas terkait dengan Laut Cina dan juga kerjasama di bidang maritim. Sebagaimana kita ketahui kemarin, Joko Widodo juga telah menyatakan dalam program-program kabinet kerjanya menyatakan Indonesia akan menjadi negara maritim. Hal ini juga akan menjadi bahasan utama untuk menjaring atau bagaimana melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Secara bonus demografi memiliki keuntungan-keuntungan dan antara lain dengan memiliki adanya jalur sutra di bidang kemaritiman. Kemudian selanjutnya akan berlanjut di Brisbane, Australia, di mana di KTT G20 atau G20, Jokowi akan mengangkat terkait dengan permasalahan ekonomi global dan juga isu-isu ekonomi. Kemudian juga berbicara, ada hal yang juga menarik, Jokowi juga didaulat memberikan pengalamannya, berbicara mulai dari menjabat wali kota Solo hingga bisa berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Jokowi dimintai pengalamannya atau berbicara terkait bagaimana dirinya bisa mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari kota Solo hingga Jakarta yang dianggap banyak. Pengalaman tersebut diharapkan bisa memberikan inspirasi kepada sejumlah pemimpin negara yang hadir di G20. Dan Iqbal, rencananya sendiri Joko Widodo sendiri baru akan berangkat atau menuju ke 3 negara tersebut, tepatnya di Beijing, China pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini. Dan saat ini sejumlah tamu negara, baik itu tokoh-tokoh negara juga tampak hadir, dan saat ini baru saja hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala beserta rombongan. Dan dalam kunjungan kerja yang berlangsung kurang lebih seminggu lebih ini juga turut hadir sejumlah Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yakni Rahmat Gobel, dan juga Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan dalam kunjungan ini juga Joko Widodo juga didampingi oleh Ibu Negara. Dan Iqbal, saat ini situasi terkini yang dapat kami sampaikan di Bandara Halim Perdana Kusuma ini memang sudah tampak mulai ramai, didatangi oleh sejumlah tokoh, termasuk juga kami melihat ada Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, dan tadi juga sebelumnya juga turut hadir PLT Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama yang ikut melepas kepergian atau kepergian kunjungan kerja Bapak Presiden Joko Widodo ke 3 negara ini. Ya, untuk sementara demikian Iqbal, laporan kami langsung dari Halim Perdana Kusuma. Kembali ke Anda ke studio.